Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Perkenalkan, saya Ella Nofrianti dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching pada supervisi akademik, saya akan mencoba menjadi observer pada coaching rekam sejawat yang akan dilaksanakan. Baik Bu Novi, selamat siang. Ya, Bu Bu Novi sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Novi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengobserver atas pelaksanaan coaching yang akan Ibu laksanakan dengan coaching kita Bu Novi. Terkait dengan observasi, saya akan melihat bagaimana jalannya coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Untuk kompetensi coaching yang ingin Ibu lebih kembangkan, kira-kira di bagian apa Bu Novi? Saya sebagai coach ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh coach dan mampu mengarahkan coach dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi coach. Untuk kompetensi secara spesifik mana yang akan diobservasi? Secara spesifik saya menginginkan untuk dapat diobservasi pada rencana aksi. Kalau menurut Bu Novi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini seperti apa? Tujuannya, identifikasinya saya sebagai coach mampu membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya serta mengarahkan bagaimana untuk membuat rencana aksi. Oke, baik, silakan Bu Novi. Setelah ini Ibu lakukan coaching. Bu Novi, kamu sebentar Bu. Aku bisa minta waktu sebentar? Boleh. Aku nih ada yang butuh aku bahas. Kamu tidak sama nanti aja ya? Boleh Bu, silakan. Nyaman. Oke, ayo. Silakan Bu. Begini Bu Novi, saya mau curhat tentang masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Ada masalah apa Bu Mary? Bu Novi masih ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas datang ke kelas melihat mensupervisi saya dan melihat proses mengajar saya. Iya. Kenapa dengan proses mengajar Bu Mary? Ya menurut saya sih nggak ada masalah, cuma beliau itu mengkritik saya terkait saya itu nggak pakai buku teks mengajar. Jadi pada saat kunjungan dari pengawas bahwa beliau menyampaikan bahwa proses mengajar Bu Mary tidak sesuai seperti apa yang diharapkan gitu ya, karena tidak menggunakan buku teks tadi ya Bu Mary ya. Iya. Jadi Bu Mary sebelum kita curhat lebih panjang nih gitu ya, jadi kira-kira apa nih harapan Bu Mary sebelum setelah kita nanti curhat nanti kira-kira Saya sih paling tidak saya menghitung dan menemukan solusinya. Saya tuh kepikiran terus Bu, karena Bapak pengawas itu mengkritik saya kenapa mengajar nggak menggunakan buku teks. Ya karena saya berpikir mengajar itu perlu variasi Bu, nggak harus buku teks aja. Saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku perpus, pakaian saya juga menggunakan media lain. Yang penting sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan saya juga berusaha bagaimana caranya mengajarkan ke anaknya mereka menyenangkan dan enjoy. Itu sih Bu menurut saya. Jadi gimana waktu itu ceritanya Bu? Bisanya sampai pengawas berkomentar seperti itu? Ya, pada saat memang jadwal supervisi, ketika saya sedang mengajar, saya sih merasa sudah mempersiapkan semuanya Bu, dari perangkat pengajar saya, ada buku tapi tidak saya gunakan pada saat itu. Karena pada saat materi saya ajarkan itu, saya memang tidak menggunakan buku teks, tapi saya mengacu di kurikulum. Ada yang materi di kurikulum itu saya gunakan, tapi saya menggunakan dari sumber lain. Tidak salah dong Bu, kan tidak melanggar dari aturan yang sudah berlaku. Sumber apa yang waktu itu Ibu gunakan? Saya menggunakan materi dari internet, tapi saya referensi saya tuliskan juga, saya sebutkan juga, saya jelaskan kepada pengawas. Jadi ini hanya bagian media variasi aja, gitu. Jadi menghindari kejenuhan sih sebenarnya. Setelah dikomentari oleh pengawas, kira ada masalah lagi Bu? Saya sih merasa tidak ada masalah, cuma saya melihat sepertinya tersinggung pengawas itu Bu.
begitu. Dan saya khawatirkan pengawas ini melaporkan kepada kepala sekolah. Saya takut nanti saya ditegur dan saya itu dinilai kurang tidak profesional. Agak kompleks ya ini kalau masalahnya melibatkan pengawas ya Bu Mary ya. Iya. Jadi kita sebagai guru tentunya kita akan mempersiapkan bagaimana rencana pembelajaran yang pastinya yang asik, yang menarik gitu ya. Tapi terkadang untuk implementasi di lapangannya mungkin kita berasumsi bahwa kita sudah memfasilitasi, sudah mempersiapkan yang terbaik gitu ya. Tapi kita tidak bisa menghalangi apapun itu pemikiran dari pengawas. Nah, kira-kira Bu Mary dari apa yang tadi Bu Mary ceritakan, bagaimana sih supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi? Kira-kira apa yang harus dilakukan ya Bu ya? Saya itu punya rencana. Saya pertama mau menghadap kepala sekolah dulu. Ya. Saya menceritakan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Ya. Dan saya juga minta saran kepada beliau supaya tidak salah paham. Gitu. Lalu berikutnya saya juga akan berniat akan menemui Bapak pengawas, dan saya juga akan minta penjelasan beliau. Artinya bagaimana proses mengajar yang baik. Walaupun menurut saya sudah baik, tapi kan pengawas mempunyai asumsi yang lain. Nah, itu saya akan mencoba terapkan di proses pengajaran berikutnya. Biasa ya Bu Mary ya, artinya Bu Mary tadi setelah Bu Mary mengalami kejadian yang seperti itu ya Bu Mary ya, terus terang mungkin bagi kita ya mungkin ada rasa tidak nyaman ya Bu ya, tapi Ibu Bu Mary sudah mampu menemukan solusi tadi dengan menghadap kepala sekolah, dengan berinisiatif untuk menemui pengawas, untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya proses pembelajaran yang baik gitu ya Bu Mary ya. Kira-kira dari apa yang Ibu Mary sampaikan tadi, komitmen apa yang akan Ibu jalankan? Komitmen saya, artinya saya harus profesional di mana menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pada saya pribadi ya. Jadi memang buku teks tapi kita gunakan sebagai acuan pembelajaran. Jadi anak-anak sudah tahu buku pegangan apa yang kita akan pelajari bersama proses pembelajaran dimulai. Dan saya juga mencari sumber-sumber lain untuk menambah pengetahuan saya, dan juga anak-anak juga berpikir kritis, kreatif, tidak monoton itu sih. Jadi memang Bu Mary ya, kita sebagai guru tentunya pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya itu yang terbaik supaya siswa mampu menyerap ilmu yang ingin kita sampaikan. Nah, menurut Bu Mary setelah kita curhat tadi, udah ngobrol, udah cerita nih masalahnya apa, dan sudah tahu kira-kira bagaimana solusi yang harus Ibu hadapi, dan komitmen seperti apa yang nantinya akan Ibu jalankan supaya masalah yang tadi dihadapi tidak terulang kembali. Bagaimana perasaannya sekarang? Saya sih tidak, cuman saya memang mungkin saya bersoal untuk kedepannya berkomitmen pada saat pengawas memberikan arahan atau penjelasan, saya tidak harus menjawab langsung ya. Itu saya introspeksi diri juga, artinya sebaiknya mendengarkan terlebih dahulu ya. Jadi tidak memotong pembicaraan, namun mendengarkan terlebih dahulu. Setelah selesai utarakan, baru saya utarakan maksud saya, alasannya. Jadi memang sudah ada artinya komunikasi berjalan dengan baik. Lega ya sekarang ya Bu ya. Lega sekali. Iya, memang kita terkadang butuh sharing dengan teman sejawat ya, supaya masalah yang kita hadapi itu juga bisa menemukan solusi. Nggak kita pendam sendiri, karena kalau kita pendam sendiri tentunya kita akan bingung ya gimana cara mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Dengan curhat ini kan artinya Bu Mary bisa ketemu solusinya ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan sharing hari ini masalah yang Ibu hadapi nantinya bisa terselesaikan, komitmennya juga nanti bisa diterapkan secara kontinu dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan ke depannya nanti Ibu bisa lebih baik. Iya, terima kasih Bu Novi sudah memberikan keluh kesah saya. Sama-sama Ibu. Sudah peluang menemukan solusinya. Iya. Kedepannya saya juga nggak khawatir lagi. Terima kasih banyak Bu Novi waktunya. Oke Bu. Saya bisa kembali ke kelas. Oh iya, silakan Ibu, Ya, silakan. terima kasih. Baik Bu Novi, saya sudah melakukan observasi terkait pelaksanaan coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Coach Bu Mary. Nah, selama pelaksanaan coaching Bu, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Pada saat proses coaching tadi, saya berusaha menerapkan coaching menggunakan tahapan Anutirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga tanggung jawab. Nah, saya sebagai coach mengarahkan coachee untuk dapat menemukan
menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dengan ketika coach sharing, saya berusaha menciptakan suasana yang nyaman sehingga coach mampu menceritakan permasalahan yang dihadapi dan saya mampu membantu coach untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa. Berdasarkan observasi yang saya lakukan bahwa ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan sudah tercapai. Nah, untuk langkah berikutnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu kembangkan? Iya. Saya sebagai coach merasa ingin lebih menggali kompetensi yang saya miliki dengan dapat membantu rekan sejawat dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi pada kegiatan sehari-hari yang terkadang sebenarnya masalah itu menurut kita sepele, tapi terkadang menurut rekan sejawat itu menjadi pemikiran yang memang butuh teman untuk curhat. Saya mampu membantu untuk dapat menemukan solusinya dan bagaimana sih cara menerapkan rencananya sehingga rekan sejawat saya itu nantinya dapat secara komitmen, secara kontinu untuk menjalankan rencana aksinya tersebut. Benar Bu Novi, dengan semakin sering kita melakukan coaching maka kita akan semakin terbiasa menggunakan alur cerita tersebut dan secara tidak langsung sebenarnya kita juga membantu rekan sejawat kita untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan versi mereka sendiri. Mudah-mudahan coachingnya terus dilakukan ya Bu ya? Ya, insya Allah Ibu. Baik, berdasarkan observasi yang telah saya lakukan terhadap Coach Bu Novi, saya melihat bahwa coaching telah berjalan sesuai dengan alur tirta. Bu Novi sebagai coach telah dapat memandu Bu Mary sebagai coach untuk dapat menemukan tujuan yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan coaching. Coach juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Sehingga coach juga mampu menemukan permasalahannya sendiri dan mencari solusi serta rencana aksi yang ingin dikembangkan dengan versi mereka sendiri. Dan yang terpenting adalah coach mampu memberikan keyakinan pada coach untuk melaksanakan rencana aksi tersebut dengan penuh tanggung jawab dan secara kontinu. Demikian observasi pada tugas demonstrasi kontekstual yang telah saya laksanakan dan akan saya tutup dengan sebuah pantun jalan-jalan ke Pulau Karimata, jangan lupa sopan santun yang berada. Mari kita coaching dengan alur tirta untuk membuat rencana yang bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam Guru Penggerak.